Pak Arthur ya. Terima kasih pimpinan. Ya, tapi sebelum Pak Arthur, Pak, nyambung dikit. Bapak itu punya kayak semacam direktur compliance itu ada ya? Kami namanya, betul Pak, bukan direktur, anggota bidang hukum, kepatuhan, dan manajemen risiko. Anggota bidang Hukum, kepatuhan, dan manajemen risiko. hukum, bidang, dan hukum kepatuhan Hukum, kepatuhan, dan manajemen risiko. dan manajemen risiko. Oke, silakan Pak Arteria. Terima kasih pimpinan, Kepala BPKH yang kami hormati. Pak Kepala ini paham tidak BPKH itu apa? BPKH mengelola keuangan haji, Pak. Iya, badan ya. Badan ya. Kita punya Undang-Undang Dasar pasal 29, kita punya Kementerian Agama, kita punya Dirjen Haji, kita punya Undang-Undang Perubahan Haji. Itu ikhtiar kita pada tahun 2014 ya Pak Aceh ya, waktu itu. Itu bertarung Pak, sehingga lahirlah BPKH. Maksudnya nggak ada lain biar lebih sempurna itu. Kebetulan saya terlibat pada saat itu di Komisi 8. Makanya saya minta dipahami posisinya. Bapak ini teman saya, teman kuliah ini. Karena saya takut Pak Arteri lebih hebat Pak dari sisi hukum, jadi saya pindah ke ekonomi Pak. Makanya saya takut banget kan banyak pernyataan-pernyataan Pak Kepala ini yang bisa menjerat Pak Kepala. Itu. Karena kan ketidaktahuan itu dianggap tahu pada saat saudara menjadi kepala BPK. Nggak bisa lagi kita mengatakan kita nggak tahu. Nah, jadi tugas BPKH itu kan menjamin pengelolaan keuangan haji yang efektif. Efektif itu bukan berarti 7,8, itu lebih efektif atau lebih efisien dari 8,2. Itu kan tergantung. Kalau 7,8 melayani 213, 8,2 melayani 221, ya, itu kan kita nggak bicara efektif dan kita tidak bicara efisien sebagai prinsip BPKH itu, pasal 3. Angkanya sama kalau kita bagi. Tapi kita breakdown lagi. Untuk kemaslahatan umat, kita pilih yang namanya 221. Benar nggak itu? Itu pasal 2 itu. Ya. Nah, Bapak tupoksi Pak Kepala ini apa? BPKH Pak? Iya, Kepala BPK atau BPKH. Iya. Bertugas mengelola keuangan haji sesuai dengan pasal 22 Pak. Tugasnya bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. 22 dan 23 itu adalah mahkotanya BPKH. Ya. Ya Pak ya? Betul Pak. Nah, Bapak bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Presiden Pak. Kepada Presiden apa kepada Saudara Menteri? Kepada Presiden Pak. Nah, itu yang saya katakan tadi. Bapak itu bertanggung jawab kepada Presiden, bukan Saudara Menteri. Penting ini, ya. Kalau saya lihat yang kayak tadi, BPKH sebagai kasir, sebagai juru bayar. Makanya saya pikir jangan-jangan ini bertanggung jawab sebagai kepada Menteri, ternyata kepada Presiden. Saudara waktu itu disumpah tidak? Mau menjabat? Disumpah Pak. Apa sumpahnya? Menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ya, Betul kan? betul Pak. Bukan menjalankan keputusan atau instruksi Menteri Agama seluruh-seluruhnya. Benar nggak? Betul Pak. Makanya itu sumpah jabatan. Itu kan semua tuh mengandung makna semua. Kenapa mengandung makna? Tatkala saudara sebagai kepala, ya, dihadapkan pada suatu fakta hukum, makanya saudara disumpah. Apa yang harus saudara lakukan? Saya tunduk pada undang-undang dulu. Saya lihat undang-undangnya. Nah, lihat undang-undangnya. Nah, di undang-undang haji, ya, saudara kepala ya, itu pengaturan kuota diatur tidak?
Itu undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, Iya, Pak ya. diatur ya, tegas ya. Nah, sekarang saya nanya nih, penyelenggaraan haji 2024, ya, ada tambahan kuota nggak? Ini menurut diksi hukum, bukan menurut bahasa-bahasa luar. Ada tambahan kuota nggak dalam penyelenggaraan haji kita? Tahu nggak yang namanya kuota tambahan itu apa? Baca pasal 9, tahu nggak pasal 9 Undang-Undang Haji? Kuota tambahan itu adalah apabila diberikan kuota baru setelah menteri ya menetapkan ya kuota yang sudah ditetapkan. Ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, di penyelenggaraan haji sekarang ini ada kuota tambahan tidak? Saudara terlibat tidak pada saat pembahasan itu? Raker ikut nggak ini, Pak Ketua? Pada saat 27 November ikut nggak? Raker ikut, Pak. Ikut. Nah, Ikut. saya nanya ini, ada kuota tambahan nggak dalam penyelenggaraan haji 2024? Yang kami tahu, Pak, berdasarkan dokumen, kan ada yang awal tanggal 15 kalau saya tidak salah, Pak ya. Nggak, ini pemaknaan ini Iya. bahaya sekali kalau saudara tidak memahami tentang kuota dan kuota tambahan. Bahwa di tanggal 15 November itu kuotanya memang masih 221. Kemudian di tanggal 27 November kuotanya menjadi 241.000 berdasarkan kesimpulan RDP. Kalau itu Pak yang kami pahami. Jadi ada kuota tambahan. Ada perubahan kuota. Saya tidak diksinya mungkin kami mohon izin, yang kami hanya bisa sampaikan ada perubahan kuota dari 221.000 ke 241.000. Jadi tidak ada kuota tambahan. Karena nah itu yang kami kalau berdasarkan apa Saudara namanya? saksi, ya. Ya, Kuota haji itu yang menetapkan siapa? Yang baru kita namakan kuota haji itu pada saat pemerintah bersama DPR kan mendapatkan barulah namanya kuota haji. iya. Ada berapa kali kuota haji dalam penyelenggaraan haji 2024 ini? Yang pertama 221. Terus kemudian berubah menjadi 221.000, kemudian berubah menjadi 241.000. Benar nggak? Apa cuma satu kali nih 241.000 yang disahkan pemerintah bersama DPR? Atau Kalau sebelumnya sudah? Kalau dari dokumennya sih yang kami filing ya Pak ya, kami arsip 15 November 221.000 KMA-nya Pak. Pemerintah KMA. sudah bersama DPR sudah menetapkan itu ya? Ini KMA Pak. Bukan kan yang saya tanyakan tadi ya? Nah, kalau Kuota yang haji itu ya, ditetapkan ya, usulan pemerintah yang ditetapkan sama DPR. Ada berapa kali dalam penyelenggaraan haji 2024 ini? nah setelah di tanggal 27 November berdasarkan kesimpulan RDP, kuotanya menjadi 241.000. Jadi 2 kali perubahan. Ada 2 kali perubahan. Oke. Ya. Nah ini yang saya katakan tadi, ini memaknai fakta hukumnya sudah berbeda, Pak Kepala. Kalau itu tentu kami bantah, tidak ada Nah, perubahan. ini penting Pak Kepala. Karena menurut undang-undang, penetapan kuota haji itu berdasarkan keputusan panja, panitia kerja. Itu ada pasalnya kan tadi sudah kita sebutkan. Kalau ada kuota tambahan setelah ditetapkan oleh menteri, itu namanya kuota tambahan. Jadi jangan sampaikan di sini bahwa ada 2 kali ada perubahan kuota, enggak ada. Kecuali Pak Kepala ini tunduknya bukan ke presiden. Kalau tunduknya menjadi menteri agama,
ya beberapa kali perubahan. Berarti sudah benar BPKH ini adalah sub dari Menteri Agama. Makanya saya katakan Pak Kepala, ya kita ini kan berdasarkan undang-undang, tidak berdasarkan ya bicara orang lapangan. Orang lapangan bisa bicara ada kota, tambahan kota, ada apa ya. Yang sekarang kita bicara kotanya, kota haji itu ya dibawa sama Kementerian Agama ditetapkan oleh DPR. Itu baru ada tanggal 27 November. Betul nggak? Saudara saksi hadir di situ. Iya. Ya kan? Iya. Setelah itu ada tambahan kuota lagi enggak? Kalau tambahan kuota lagi nggak ada, Pak. Tidak ada tambahan kuota. Iya. Kita tidak bicara kuota tambahan. Kita tidak bicara pasal 9. Kita tidak bicara pasal 64. Ya? Benar nggak? Kita tidak bicara kewenangan Menteri Agama. Benar nggak? Ini biar paham dulu nih. Ya? Benar kan? Uang kuotanya nggak ada kuota tambahan. Masih kuota yang lama 241. Betul ya? 241 betul, Pak. Oke. Berdasarkan undang-undang yang wajib saudara menteri laksanakan sebagaimana dalam sumpah dan janji jabatan. Nah, kalau kuota 241 ya, by law menurut hukum ya, itu kuota untuk regulernya berapa, buat khususnya berapa? Kalau di kesimpulan, Bukan di undang-undang ini, di undang-undang. oh di undang-undang, Nah, 92% versus 8%. oke. Artinya kan berdasarkan undang-undang dia 92 dan 8. Betul. Ya, dari 241 itu kalau 92 dan 8 regulernya jadinya berapa? 221.720. Oke, itu kan kita berdasarkan undang-undang. Ya. Nah, sekarang saya bicara lagi. Ya, bicara ini yang saudara menteri sampaikan ini. Saudara katanya dalam BPIH dilibatkan. Panja haji dilibatkan, ya. Nah, saya tanya, kuota yang disepakati Bonggol besar itu 241 atau Kalau yang disepakati berdasarkan 241 ya? Iya, 241. 241. Berdasarkan kesimpulan. 241 ya, dan tidak ada tambahan kuota. Tadi kan ngomong gitu ya. Berlakulah 92 dan 8. Ya. Iya. Nah, saya pindah ini pada saat Kementerian Agama minta uang ke saudara saksi, ke BPKH. Ya. Pakai surat Dirjen PHU ya. Iya. Nah, pada saat surat Dirjen PHU, saudara saksi mengatakan ini ada beda. Tidak bicara 241, tapi langsung dielaborate 213 sama 27 untuk kota khusus. Betul. Ya? Betul ya? Betul, Pak. Kemudian dalam surat itu terlampir juga KMA 1005. Iya. Ya. Yang dalam sisi akumulasi sama, tapi begitu dia elaborate, terjadi perubahan jumlah. Regulernya harusnya 221 berdasarkan apa? KMA. Betul nggak? Iya. 221.000. 200. 221.000 sekian gitu ya. Iya. 221.720. Iya. Oke ya. Ulang, Pak. Saudara saksi kan dapat surat. Iya. Surat Dirjen ya, minta duit Iya. 7,8. Iya. Dengan ketentuan regulernya 213.000 sekian. Betul. Nah, di lampirannya itu ada namanya KMA 1005 Iya. yang mengatakan ini ada 221.720. Betul. Ya. Iya. Setuju, Pak. Saudara tadi bicara juga berdasarkan undang-undang jumlahnya sesuai yang KMA. Iya. Berdasarkan undang-undang, ya kan? Tapi Dirjen bawa 213. Iya. Ya. Ini yang saya katakan tadi, Anda bekerja ini menjalankan undang-undang atau menjalankan surat Dirjen. Undang-undang, Pak. Kalau undang-undang, ya kan Anda kan bisa bilang, Pak Dirjen, ya, berdasarkan undang-undang, ya, harusnya jamaah regulernya 221.000 dengan konsekuensi ada 8,2 triliun.
Ya kan? Saya juga nggak sepakat bahwa angka itu dibilang pagu. Pagu dari mana istilah pagu? Gitu loh. Nah, kenapa saudara nggak mengatakan, Pak Dirjen, kami menjalankan undang-undang. Undang-undangnya ini 221.000, bukannya 213.000. Ini saya ingin tanya ini, karena kan jawaban saudara saksi kan best practice. Ya. Best practice itu bahasa hukumnya kan diskresi. Diskresi acuan utamanya apa? Undang-undangnya dulu. Betul nggak? Baru kita bicara kemaslahatan, efisiensi, efektivitas, dan sebagainya. Nah, kenapa saudara saksi tidak mengedepankan undang-undangnya dulu? Hukumnya dulu. Padahal sudah diingatkan di KMA 1005. Ini yang saya katakan, Pak Dul ini teman, kita berteman. Hati-hati, ini karena saya sayang sama saudara saksi. Ya kan? Ini harus dibicarain aja apa adanya. Ya, kenapa udah diingetin di KMA? Ya, hukumnya mengatakan sesuai dengan KMA, tapi yang kita execute ya sesuai dengan permintaan saudara Dirjen. Apa yang melatar belakangi itu? Ya kami, ya kembali lagi Pak, mohon izin ini kalau Kepresnya kan memang angkanya tidak menyebutkan kuota ya Pak ya, menyebutkan nilai manfaat yang harus dibayar untuk BPIH. Nah itu satu hal. Di sisi lain, kembali seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa kami sudah mengklarifikasi Pak. Mengklarifikasi, saya nanya nih sekarang, pembayaran tahap pertama itu kapan? Pembayaran tahap pertama itu tanggal 19 Januari. 19 Januari. Ya, ini biar karena saya sayang sama saudara nih, ya. Kalau klarifikasi, ya, harusnya duluan klarifikasi baru uang dibayar. Ini klarifikasi tanggal 19. Betul? Transfer Pak. Hah? Transfer. Hah? Transfer. Transfernya 19 tanggal Januari transfer. 19. Ya. Nah, saya itu tadi bukannya salah ngomong, saya ingin keluar dari mulut saudara. Transfer tanggal 19. Tapi tabayun, klarifikasinya tanggal 22 Maret, benar? Karena tadi Pak, ada ketentuan PP-nya bahwa harus membayar maksimum selamat lapatnya 10 hari setelah surat pemerintahan. Iyalah, ya. PP, kita sumpah jabatan kita menjalankan undang-undang seluruhnya. PP di bawah itu. Hah, apa itu PP? Hah? Undang-undang dulu. Ini yang saya katakan hati-hati. Yang kedua, saya nanya lagi. 7,8 T. Ya. Dalam transaksinya BPKH ini suatu transaksi material nggak? Artinya signifikan nggak? Atau memang transaksi apa? Common business practice biasa nih saya 7,8 taken atau sesuatu yang mungkin paling besar setiap tahun itu adalah transaksi di BPIH ini. Itu transaksi kalau dibilang reguler, ya kami kan ngelola 162 triliun. Bukan yang dikeluarkan lah. Yang dikeluarkan. Ya, Cukup kami signifikan nggak segitu? Atau hal yang biasa? Ya itu masih dalam rentang, karena gini Pak, 7,8 kan besaran total ya. Iya. Tapi kalau akan yang ditransfer kan, ini yang transfer per tahap itu kan, itu yang tadi Pak Arteri sampaikan, itu yang kita biasa transfer dalam keseharian. Betul. Tapi kan total itu 7,8 kan keluar. Iya. Nah itu suatu transaksi yang biasa atau enggak? Menurut kami karena disbursement-nya per transfernya itu masih dalam transaksi yang biasa kami lakukan, jadi ya kami Ada enggak yang melihatnya gede-gede lain yang dikeluarkan ini kita bicara belanja loh, bukan investment loh. Ini kan expenses nih, keluar Iya. uangnya. Iya. Ya, kalau bicara investment ya kita bisa lah jadi aset lagi. Yang ada nggak expenses atau cost yang paling besar itu selain ini ada nggak? Nggak ada sih Pak, memang ini paling besar. Iya, kalau nggak ada kan artinya sesuatu transaksi yang material, ya kan? Kalau kita orang bisnis kan, suatu transaksi yang material artinya harus disikapi secara paripurna, penuh kehati-hatian. Lihat angka 7,8 ini kan harusnya kan, yuk tim kita kumpul.
Bener nggak? Ya. Badan pengawas nggak bisa lagi. Itu kalau nanti, oh saya kan sudah lakukan badan pengawas seminggu sekali, sebulan sekali. Itu kan common business practice. Ya kan kita mau buka toko apa tuh di Mekah tuh, toko soto, ya nggak apa-apa lah, badan pengawas ikut. Tapi begitu 7,8, ya kan? Sudah dilaksanakan nggak prinsip kehati-hatiannya? Artinya apa? Bisa dilakukan yang namanya legal audit, legal due diligence, atau legal opinion dulu. Ini yang benar yang mana? Ya kan, karena ada pertentangan hukum dan fakta hukum, misalnya tadi aja faktanya beda. Nggak ada begitu. Di kami pada saat ada untuk penerbitan pengeluaran tersebut, setiap memang kita ada setelah kajian dari bukan kajian, setelah surat dari Dirjen PHU, kami punya gitu Pak, memo approval. Jadi seluruh anggota BP menandatangani bahwa ini kita sudah oke dari masing-masing bidang, bahwa ini untuk bisa dilakukan sesuai dengan tahapan. Gitu. Iya, itu kan harusnya kan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Iya. Ini kan ketentuan undang-undangnya terlanggar. Ini yang saya hanya ingin sampaikan kepada saudara saksi. Ya, ini undang-undangnya terlanggar. Konsekuensinya ada jamaah reguler yang harusnya lebih banyak lagi diberangkatkan, kita tidak bisa berangkatkan. Cukup saya Pak Ketua. Pak Atira, waktunya udah cukup? Cukup, terima kasih.